Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Umiyarsi Rejeki. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat model induktif kata bergambar. Pengertian model induktif kata bergambar. Model induktif kata bergambar merupakan salah satu strategi pengajaran tambahan yang menarik, utamanya dalam keleluasan landasan dan penerapannya. 2. Manfaat model induktif kata bergambar. Manfaat dari penerapan model induktif kata bergambar dapat dilihat dari dampak instruksionalnya menurut Joyce et al. Yang pertama yaitu belajar bagaimana membangun kosakata mereka. Kedua, belajar bagaimana meneliti struktur kata dan kalimat. Selanjutnya yang ketiga adalah menghasilkan tulisan, judul, kalimat, dan paragraf. Keempat, menghasilkan pemahaman tentang hubungan membaca dan menulis. Selain itu juga, manfaat kelima, mengembangkan keterampilan dalam analisis fonetik dan struktural. Keenam, mengembangkan minat dan kemampuan untuk berekspresi dengan cara menulis. Ketujuh, meningkatkan gairah membaca teks-teks non-fiksi. Kemudian manfaat terakhir adalah mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam belajar bersama orang lain dalam ranah membaca atau menulis. Selanjutnya, tujuan model induktif kata bergambar. Peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Peserta didik menemukan pola belajar dalam situasi konkret. Peserta didik juga belajar merangkai kata untuk memperoleh kalimat yang bermakna dan indah. Peserta didik membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling berbagi informasi dan mengidentifikasi gambar. Selanjutnya, kekurangan dari model induktif kata bergambar. Berdasarkan analisis penulis, yaitu siswa dituntut untuk mengetahui dan menguasai kosakata yang baru dilihatnya dalam media gambar yang diberikan. Terkadang kosakata yang terdapat pada gambar tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran siswa, sehingga harus menyamakan persepsi. Selanjutnya, kelebihan dari model induktif kata bergambar, yaitu peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry mencari temukan, mendukung kemampuan berpikir peserta didik, memberikan wahana interaksi antara peserta didik maupun peserta didik dengan guru. Dengan demikian, peserta didik juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi yang dipelajari dalam mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena peserta didik dilibatkan dengan benda konkret. Kedua, menulis puisi. Situmorang menerangkan bahwa secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani poites, yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa Latin, dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyair. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra, yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kata kiasan. Adapun unsur-unsur puisi menurut Waluyo meliputi 3 unsur, yakni unsur fisik yang terdiri dari diksi, pengimajian, kata konkret, rima, majas, dan tipografi. Unsur batin antara lain tema, perasaan, nada, dan suasana amanat. Unsur fisik dalam puisi yang pertama adalah diksi. Selanjutnya, keterampilan menulis puisi. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan menulis di SD. Tarigan mengatakan
bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang diperlukan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Pendapat lain dari Santosa menganggap menulis dapat sebagai proses ataupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Badan Standar Nasional Pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Komunikasi yang dimaksud yakni secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia sebagai suatu keterampilan berbahasa. Menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkannya dalam formula ragam bahasa tulis. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. A. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu melalui model induktif kata bergambar dalam pembelajaran menulis puisi, siswa dilatih untuk mengasah kemampuan berpikir secara induktif. Karena fokus model pengajaran ini berkaitan dengan upaya pengembangan kosakata. Penerapan model tersebut sesuai dengan karakteristik siswa kelas 5 yang lebih memahami suatu materi dengan bantuan benda konkret. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu HO atau hipotesis nolnya yaitu tidak ada pengaruh dari pembelajaran model induktif kata bergambar terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 SDN Gugus 5 Kecamatan Selaparang tahun ajaran 2018-2019. Kemudian HA atau hipotesis alternatifnya yaitu ada pengaruh dari pembelajaran model induktif kata bergambar terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 SDN Gugus 5 Kecamatan Selaparang tahun ajaran 2018-2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari, NIM 190106116. Baik, saya akan melanjutkan materi yakni bab 3, metode penelitian. Adapun rancangan penelitian dari metode ini yakni penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental dikarenakan penelitian tidak bisa mengontrol variabel-variabel luar yang berpengaruh terhadap penelitian. Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, ada tahap akhir. Dalam tahap perencanaan, adapun yang dipersiapkan yakni mengidentifikasi masalah terkait dengan keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 di SDN 3 Mataram melalui wawancara. Kemudian menyusun proposal, menyusun RPP, mempersiapkan rancangan model induktif kata bergambar, menyusun instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang terakhir, melakukan uji validitas yang digunakan pada tes awal dan tes akhir. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Adapun langkah-langkahnya yakni pertama, memberikan tes awal pada masing-masing kelas, yaitu pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan instrumen yang telah diuji validitasnya. Yang kedua, memberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan model induktif kata bergambar pada kelas eksperimen dan melakukan kegiatan pembelajaran yang sama namun tidak memberikan perlakuan atau bisa disebut dengan pembelajaran tanpa menggunakan model induktif kata bergambar. Yang terakhir, memberikan tes akhir pada masing-masing kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun yang ketiga, yakni tahap akhir.
Adapun tahap-tahapnya, yang pertama menganalisis data yang didapatkan dalam penelitian, yang kedua penulisan laporan hasil penelitian, yang ketiga menyimpulkan data hasil penelitian. Adapun sebab bagian kedua yakni populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 5 SDN Gugus 5 Kecamatan Salaparang yang terdiri dari 5 sekolah, yaitu yang pertama SDN 3 Mataram, yang kedua SDN 43 Mataram, yang ketiga SDN 30 Mataram, yang keempat SDN 29 Mataram, dan yang terakhir SDN 11 Mataram. Adapun sampelnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi tiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 5 SDN dan SDN 43 Mataram yang berjumlah 62 siswa, terdiri dari 32 siswa kelas 5 SDN 3 Mataram dan 30 siswa kelas 5 SDN 43 Mataram. Dalam skripsi ini, waktu dan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2019, semester genap tahun ajaran 2018 dan 2019. Tempat penelitian yang dipilih yakni di SDN Gugus 5 Kecamatan Salaparang. Pemilihan tempat penelitian didasarkan pada kriteria menjadi syarat penelitian. Yang pertama, kedua kelas memiliki kemampuan rata-rata siswa yang sama. Yang kedua, guru mengajar di kedua kelas tersebut sudah berstatus pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, kedua kelas masih menggunakan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, ini data penelitian. Data untuk kelengkapan dalam penelitian ini meliputi daftar nama siswa kelas 5 SD Negeri 3 Mataram dan SDN Negeri 43 Mataram. Data nilai ulangan harian pertama semester 2 tahun ajaran 2018 atau 2019 dan hasil pembelajaran siswa kelas 5 SDN Negeri 3 Mataram dan SDN Negeri 43 Mataram, materi menulis puisi. Penelitian ini membutuhkan data daftar nama siswa baik kelas eksperimen maupun kontrol. Adapun teknik pengumpulan data yakni yang pertama observasi, yang kedua tes tulis dalam bentuk untuk kerja. Sebab yang kedua yakni instrumen penelitian. Ada yang pertama yakni lembar observasi. Lembar observasi akan dianalisis untuk memeriksa totalitas perlengkapan kegiatan pembelajaran model induktif kata bergambar. Yang kedua, tes untuk kerja. Tes yang digunakan dalam penelitian ini yakni soal uraian. Soal uraian ini dipilih untuk mengetahui kemampuan siswa dalam kegiatan menulis. Bab selanjutnya yakni uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian ini adalah uji validitas kontrak. Pengujian validitas kontrak yang digunakan adalah pendapatan dari ahli expert judgment setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis data secara deskriptif dan statistik. Kemudian uji normalitas. Terlebih dahulu diadakan pengujian normalitas antara subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang bertujuan untuk mengetahui data penelitian yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dihitung menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan bantuan SPSS. Kemudian uji homogenitas. Untuk menentukan rumus t-test dalam menguji hipotesis, perlu diujikan dahulu varians kedua, sampel homogen atau tidak. Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah
dengan varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua divisi nilai-nilai individu terhadap rata-rata kelompok. Adapun langkah-langkah dalam uji homogenitas, yakni yang pertama mencari varians, yang kedua mencari F hitung. Selanjutnya yakni uji hipotesis, perhitungan analisis akhir dalam penelitian penerapan model induktif kata bergambar pada pembelajaran bahasa Indo. Materi menulis puisi dilakukan menggunakan program SPSS. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian bergantung dari sifat data yang akan diuji. Apabila diketahui data yang akan diuji berdistribusi normal, maka pengajuan hipotesis 1 dilakukan dengan menggunakan uji independen sampai t-test. Namun apabila diketahui data berdistribusi tidak normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Human-Whitney. Nama saya Hidayatul Hildah dengan NIM 1901060097. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Putri Diah Lestari, yaitu saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model induktif kata bergambar terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 SDN Gugus 5 Kecamatan Selaparang tahun ajaran 2018-2019. Adapun keterampilan menulis puisi yang diperoleh oleh siswa pada kelas eksperimen menunjukkan nilai rata-rata post-test sama dengan 77,81, sedangkan pada kelas kontrol menunjukkan nilai rata-rata post-test sama dengan 75,67. Perbedaan perolehan nilai rata-rata kedua kelas ini selain dipengaruhi oleh faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian selanjutnya saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa dapat digunakan sebagai salah satu pilihan proses belajar agar lebih menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia sehingga dapat menjawab soal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian bagi guru dapat digunakan sebagai salah satu pilihan model dalam mengajar materi menulis puisi sehingga dapat mempengaruhi kualitas kegiatan belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti, materi yang diajarkan harus menyesuaikan dengan sintaks model induktif kata bergambar karena tidak semua materi bahasa Indonesia dapat digunakan dalam model tersebut. Kemudian yang keempat, bagi lembaga pendidikan dan sekolah terkait, dapat memperhitungkan model induktif kata bergambar untuk diterapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia agar mampu melatih dan mengembangkan kemampuan analisis dan menemukan permasalahan baru dengan bimbingan guru guna memperbaiki mutu pendidikan. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti lain, sebaiknya hasil penelitian ini dijadikan bahan refleksi dalam mengadakan penelitian yang lebih luas tentang model pembelajaran yang inovatif, khususnya pada penggunaan model induktif kata bergambar dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aika Wardiani dengan NIM 190106092. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari skripsi kualitatif penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis siswa kelas 3 MIN 3 Kota Mataram tahun pelajaran 2019-2020.
Dari hasil wawancara dengan guru kelas 3 MIN 3 Kota Mataram pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, peserta belajar Al-Quran Hadis siswa terbilang membaik. Hal tersebut terlihat dari hasil belajar yang diperoleh dari ulangan harian pada setiap pokok bahasan. Dari data hasil ulangan, jumlah siswa yang mencapai keberhasilan mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM tentang Mari Belajar Surah Al-Ikhlas diperoleh nilai rata-rata kelas 3 di MIN 3 Kota Mataram yaitu 80. Sedangkan KKM untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis di MIN 3 Kota Mataram yaitu 70. Dari data hasil belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas 3 tidak mengalami kesulitan dalam belajar materi Al-Quran dan Hadis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pendidik di MIN 3 Kota Mataram untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah dengan menggunakan metode resitasi, di mana metode resitasi adalah metode penyajian materi, ajar, kemudian guru memberikan tugas tertentu kepada peserta didik agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran dan dilaksanakan oleh peserta didik di mana saja. Adapun rumusan masalah dari skripsi kualitatif ini adalah yang pertama itu bagaimanakah penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MIN 3 Kota Mataram tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MIN 3 Kota Mataram. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuratul Hasanah, NIM 190106088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penggunaan metode resitasi pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Mataram. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam menggunakan metode resitasi pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Mataram. Sedangkan manfaat yaitu ada dua, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya yaitu memperkaya pengetahuan penelitian terutama yang berkaitan dengan pembelajaran kelas. Sedangkan manfaat praktisnya dibagi menjadi dua, yaitu bagi peneliti dan bagi guru. Bagi peneliti dapat mengetahui cara-cara yang terbaik dalam menggunakan metode pembelajaran Al-Quran Hadis sehingga dapat dikembangkan pada mata pembelajaran yang lain. Sedangkan bagi guru dapat memberikan masukan mengenai metode-metode yang tepat digunakan dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kajian teori dan telaah pustaka dalam penelitian. Telaah pustaka dalam penelitian yang dilakukan oleh Munasib bahwa kemampuan membaca Quran Hadis melalui metode resitasi pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 3 MI Al-Madaniyah Jempong Barat tahun pembelajaran 2017-2018. Hasil ini menyatakan bahwa penerapan metode resitasi dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran Hadis pada siswa kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Madaniyah Jempong Barat tahun pembelajaran 2018. Dari masalah peserta didik yang terdapat pada kemampuan membaca Al-Quran Hadis dengan memperoleh nilai rata-rata 67,34. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan metode resitasi dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran Hadis. Itu merupakan telaah pustaka yang terdapat dalam proses penelitian yang dilakukan oleh Munasib. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Kajian teori di sini ada dua, yaitu kajian teori tentang
metode resitasi, dan kajian teori tentang mata pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu metode resitasi. Pengertian metode resitasi adalah metode menurut Dzamah. Metode resitasi adalah metode pengajian bahan di mana guru memberikan tugas agar siswa melakukan kegiatan belajar. Pemberian tugas tersebut akan diperiksa dan akan dipertanggungjawabkan oleh peserta didik. Sedangkan menurut Sudjana, resitasi adalah merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual maupun kelompok pada proses pembelajaran. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penggunaan metode resitasi dapat efektif digunakan pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode resitasi pada penyampaian materi, metode resitasi akan diterapkan secara langsung kepada peserta didik. Berikut langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan materi ajar menggunakan metode resitasi. Yang kedua, memberikan contoh sesuai dengan keterangan. Yang ketiga, memberikan tugas. Yang keempat, anak mempelajari dan memberikan tugasnya kepada guru. Yang kelima, mempertanggungjawabkan tugasnya. Yang keenam, guru mengontrol dan mengoreksi tugas siswa. Dan yang terakhir, mengecek benar dan salah. Pokok kajian teori yang kedua mengenai mata pembelajaran Al-Quran Hadis meliputi pengertian mata pembelajaran Al-Quran Hadis, tujuan mata pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang ketiga, ruang lingkup mata pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun pengertian dari mata pembelajaran Al-Quran Hadis adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungannya, menghafal ayat-ayat yang dipilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman, sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis meliputi memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan mengemari membaca Al-Quran Hadis. Kedua, memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan Al-Quran Hadis. Yang ketiga, membina dan membimbing siswa sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Adapun ruang lingkup dari mata pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu memberikan pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang baik sesuai dengan tajwid. Yang kedua yaitu menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran dan memahami kandungan makna dan artinya. Dan yang ketiga, memahami dan mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Friandi dengan NIM 190106114. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian skripsi kualitatif dengan tema penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 3 Min 3 Kota Mataram tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama, jenis penelitian. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Penelitian jenis deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Penelitian ini digunakan untuk mendeskriptifkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Siswa kelas 3 Min 3 Kota Mataram
peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi fenomena maupun masalah yang berkaitan dalam lokasi penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti. Kehadiran penelitian dalam rangka melaksanakan penelitian yang berperan sebagai instrumen kunci yang berlangsung melibatkan diri dalam jangka waktu penelitian telah ditentukan peneliti. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Min 3 Kota Mataram, Karangkemong, Cakra Barat, Provinsi NTB, Jalan Tuan Guru Haji Arsyad nomor 13, lokasi Min 3 Kota Mataram. Ini terletak di tengah masyarakat Karangkemong, sehingga 60% siswanya berasal dari sekitar masyarakat. Yang keempat, sumber data. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pihak sekolah, guru-guru, peserta didik yang terlibat langsung sebagaimana sumber utama. Dan sumber data lainnya juga berupa dokumen, foto, dan lain sebagainya untuk pendukung dalam penelitian. Yang kelima adalah prosedur pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Penelitian mengobservasi, memaparkan hasil yang terlihat pada temuan data berupa data sekolah, keadaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan, proses pembelajaran, dan lain sebagainya, seperti yang terlihat pada saat observasi hanya dengan mengamati. Yang kedua adalah wawancara. Setelah melakukan observasi sehingga mendapatkan data yang cukup untuk penelitian, penelitian akan melakukan beberapa wawancara terkait dengan penggunaan metode resitasi pada kelas 3-3 Kota Mataram. Peneliti menyiapkan pertanyaan dengan mewawancara yang akurat untuk guru kelas, peserta didik maupun kepala sekolah sebagai sumber penelitian. Yang ketiga adalah dokumen. Dokumentasi pada penelitian juga berupa foto, gambar dalam penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di dalam kelas maupun di luar sekolah, dan juga berupa kendala-kendala yang dihadapi sehingga menjadi penelitian yang lengkap. Dan yang keempat adalah analisis data. Yang pertama, data redukasi atau reduksi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Yang ketiga adalah konsilusi Darwin atau verifikasi. Yang keempat adalah analisis data. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Yang terakhir, yang keempat adalah analisis data. Yang pertama, data reduction atau redukasi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Yang ketiga, conclusion drawing atau verifikasi. Yang keempat, keabsahan data. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayu Zakatul Anissa dengan NIM 1901060085. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan skripsi kualitatif dengan tema penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 3 Min 3 Kota Mataram tahun pelajaran 2019-2020. Jadi, penggunaan metode resitasi pada pelajaran Al-Quran Hadis ini di siswa kelas 3 Min 3 Kota Mataram sudah cukup baik. Di proses pembelajaran dengan menggunakan metode resitasi tersebut, kita sebagai pendidik telah merancang langkah-langkah yang akan diterapkan dengan metode tersebut. Selain itu, pendidik sudah menerapkan metode resitasi tersebut dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyiapkan resitasi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan materi yang mengarahkan pada penugasan, proses tanya jawab terhadap tugas yang akan diberikan, pemberian tugas metode resitasi, membimbing hasil kerja, dan menilai hasil kerja peserta didik, dan kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan metode
metode resitasi tersebut, yaitu peserta didik yang kurang lancar membaca Al-Quran dan juga kurang semangat mengikuti proses pembelajaran. Terus selanjutnya, tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui penggunaan metode resitasi dan mengetahui kendala yang dihadapi pendidik dalam menggunakan metode resitasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 3 MIN 3 Kota Mataram, sehingga pendidik juga dapat menerapkan metode resitasi pada proses pembelajaran yang lain agar meningkatkan hasil belajar yang lebih maksimal. Selanjutnya, kendala-kendala yang dialami pendidik ketika proses pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3 adalah karena kemampuan peserta didik membaca Al-Quran yang tidak lancar sehingga menyulitkan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Namun, hal tersebut diatasi oleh pendidik dengan pemberian tugas hafalan hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan rutin kepada peserta didik, dan pendidik mengadakan komunikasi dengan wali murid kelas 3 untuk diberikan bimbingan oleh orang tua masing-masing secara rutin. Kendala selanjutnya adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan minat belajar yang rendah, akan tetapi pendidik dapat mengatasi hal tersebut dengan memberikan strategi belajar yang bervariasi dan pemahaman kepada peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pendidik di kelas 3 sebagai pendidik yang mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik, hanya itu kesimpulannya. Adapun saran-sarannya adalah yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan peneliti baik mulai temuan, permasalahan, pembahasan, dan kesimpulan dapat diajukan saran-saran kepada pihak yang terkait pada penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Kepala madrasah. Bagi kepala sekolah di MIN 3 Kota Mataram diharapkan untuk selalu mengontrol kinerja pendidik di dalam kelas, memberikan pengarahan terkait dengan kurikulum pembelajaran yang sesuai, dan mengadakan pengawasan terhadap proses pembelajaran supaya dapat meningkatkan kualitas belajar yang lebih baik lagi, dan juga memberikan pelatihan terhadap pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang maksimal sesuai dengan perkembangan kurikulum pendidikan dan teknologi. Yang kedua, bagi pendidik lebih khususnya yang mengajarkan Al-Quran Hadis di sekolah berjalan dengan efektif. Namun, saran peneliti terkait proses pembelajaran supaya menyampaikan materi dengan metode yang lebih baik untuk kelancaran proses belajar. Untuk itu, lebih menguasai berbagai strategi dan metode pembelajaran sehingga mengaplikasikan di dalam kelas dengan bervariasi sehingga dapat meningkatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga ialah untuk peserta didik. Bagi peserta didik yang ada di MIN 3 Kota Mataram, khususnya kelas 3, untuk belajar lebih giat dan meningkatkan semangat mengikuti pembelajaran di sekolah maupun belajar di rumah dengan sungguh-sungguh supaya apa yang diajarkan dikerjakan membuahkan hasil yang baik. Mungkin hanya itu kesimpulan dan saran-saran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.